Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat bergabung kembali ke kelas matematika atau kelas kalkulus 1 ya. Pertemuan kedua. Sebelumnya saya minta maaf saya tidak bisa hadir di ruang kelas karena saya kurang sehat. Jadi yang ingin saya ingatkan ke teman-teman, yang pertama, kita punya dua catatan ya. Yang pertama catatan yang saya berikan ke teman-teman melalui online, dan yang kedua ada pertemuan yang kita lakukan di ruang kelas secara tatap muka. Jadi tidak semua catatan itu akan saya share ke internet atau ke e-learning. Ada beberapa yang memang teman-teman harus hadir agar teman-teman mendapatkan catatan yang lengkap. Jadi kalau misalnya ada dari teman-teman yang tidak bisa hadir karena alasan tertentu, nanti teman-teman bisa tanya ke teman-teman yang lain untuk melengkapi catatan kalian untuk UTS kita. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita di minggu kedua. Yang pertama, minggu kemarin kita sudah membahas tentang fungsi. Ya, teman-teman sudah belajar bagaimana fungsi itu bisa dipergunakan dalam geologi, bagaimana fungsi itu bisa dipergunakan di kehidupan sehari-hari. Bahkan kita sudah belajar cara aplikasi fungsi atau kalkulus di banyak bidang. Kita sudah bahas sedikit ya. Untuk minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih terkait dengan fungsi. Pembahasan kita, topik utama kita di pembahasan minggu ini terbagi ke dalam dua sesi. Yang pertama terkait dengan fungsi ganjil dan fungsi genap di video ini. Nanti saya akan upload satu video lagi buat teman-teman untuk pembahasan keduanya. Ya, sekarang kita fokus terkait dengan fungsi ganjil dan fungsi genap. Ya, kita bisa mulai dua hal ini. Saya tidak akan eh, memunculkan banyak apa namanya, tidak akan memunculkan banyak eh, pembahasan yang tidak terlalu penting, misalnya definisi dan lain sebagainya yang tertulis dalam kata-kata, tapi kita langsung lihat eh, arti dari sebuah fungsi ini berdasarkan dengan angkanya bagaimana, ya dalam bahasa matematikanya bagaimana, ya. Jadi dalam definisi sebenarnya ada tiga tipe fungsi yang kalau kita bicara fungsi ganjil dan fungsi genap, ya. Dari sini teman-teman bisa lihat. Yang dimaksud dengan fungsi genap itu adalah jika fungsi tersebut fx sama dengan ff min x, seperti yang teman-teman lihat di catatan yang pertama. Yang kedua, teman-teman akan menemukan yang disebut dengan fungsi ganjil. Fungsi ganjil itu adalah jika kita menemukan f min x seperti yang tertulis di nomor 2 ini sama dengan min fx. Dan kalau misal teman-teman menemukan sebuah fungsi yang bukan keduanya, misalnya fx tidak sama dengan min fx dan lain sebagainya seperti itu, fungsi tersebut bisa dikatakan bukan termasuk fungsi genap dan juga tidak termasuk sebagai fungsi ganjil. Kembali, ini pembahasan ini sebenarnya bukan pembahasan yang baru, teman-teman saya rasa juga pernah dibahas dulu di SMA atau mungkin di SMP atau mungkin di les-les itu pernah dibahas terkait dengan pengertian fungsi ini. Jadi kita bisa langsung lihat ya. Langsung kita pergi ke contoh soalnya biar tidak terlalu memakan waktu. Yang pertama, misal teman-teman punya fungsi fx sama dengan x kuadrat. Ya. Sebelumnya, saya rasa teman-teman juga sudah pernah pelajari ya. Kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya, maka teman-teman akan mengetahui kalau misalnya fx ini, ya fx itu sama dengan y. Ya, jadi kalau misal kita mempergunakan ini untuk grafik, karena kita juga akan bahas sedikit grafik di sini, teman-teman akan ketahui jika kita punya sumbu simetri seperti ini adalah fx. Fx ini sama dengan y. Sedangkan ini adalah sumbu simetri untuk x, sebelah kirinya ini min x, akan di bagian bawahnya min fx atau min y. Ya, sama dengan min y, saya buat seperti ini. Ini adalah pembahasan yang teman-teman harus ketahui. Nah, kalau kita lihat di fungsi kita, ya di sini fx sama dengan x kuadrat. Fx sama dengan x kuadrat, seperti yang teman-teman lihat di sini. Ya, berarti kita masukkan y sama dengan x kuadrat. Jadi di saat x-nya itu positif, maka y-nya juga positif. Karena x kuadrat itu mau apa? Kalau dia positif tetap positif. Nah, jadi kita bisa bilang di saat x sama dengan positif. Saya buat seperti ini, maka y sama dengan positif juga, fungsinya sama, ya. Di saat x min x misalnya ya sama dengan y, maka y sama dengan x juga sama, sama-sama positif.
ya. Jadi dua-duanya positif kalau kita lihat di sini, maka kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, kita aplikasikan yang ini langsung ke di saat X sama dengan positif. Berarti Fx, ya saya hapus yang ini, Fx sama dengan X kuadrat di saat X sama dengan positif. Ya, X-nya positif. Tapi kalau misalnya kita masukkan X-nya negatif, X sama dengan misalnya min X seperti ini. Ya, maka Fx-nya akan menjadi min X kuadrat. Ya, min dikali min akan jadi positif. Ini akan jadi sama dengan X kuadrat. Nah, dalam pengertian ini kita bisa mengatakan jika Fx sama dengan F min X. Nah, dalam pengertian yang seperti ini teman-teman akan ketahui ya, jika ini adalah fungsi genap. Ya, kita buat sini adalah fungsi genap. Ya, genap fungsinya seperti ini. Ini akan kita pergunakan di banyak hal, misalnya di trigonometri, kemudian di di integral. Ada pengertian-pengertian tertentunya, tapi kita tidak bahas itu sekarang. Jadi kita nanti akan lihat kegunaan dari fungsi genap dan fungsi ganjil di integral, di trigonometri dan lain sebagainya. Bagaimana aplikasinya dan lain sebagainya, ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ke contoh soal selanjutnya, misalnya teman-teman punya fx sama dengan x, ya, fx sama dengan x seperti ini, ya. Berarti kita buat di sini di saat fx-nya adalah x-nya positif, dia akan menjadi fx. Tapi di saat kita masukkan x-nya adalah negatif, misalnya negatif x, maka di sini fx-nya akan menjadi, maaf, di sini kita buat f min x-nya akan menjadi x min negatif. Ya. Nah, kalau kita perhatikan seperti ini, maka teman-teman akan mendapatkan pengertian yang seperti ini. F min x akan menjadi sama dengan min f x seperti ini konsepnya, ya. Maka kalau kita memiliki fungsi yang seperti ini, kita akan mengatakan dia adalah fungsi ganjil. Dia adalah fungsi ganjil. Nah, nanti ada contoh soal selanjutnya buat teman-teman pergunakan, dan contoh soal ini teman-teman bisa pergunakan mana yang masuk kategori fungsi ganjil, mana yang termasuk fungsi genap, dan juga mana yang bukan keduanya. Ya, kita lihat di contoh soal selanjutnya. Misal, nah ini yang menarik ya. Teman-teman sekarang punya fungsi seperti ini. Fx sama dengan x pangkat 4 tambah 3x kuadrat. Nah, langsung kita masukkan. Misalnya, f min x. Nah, sekarang perhatikan. Karena kita punya x-nya dua bagian. Yang pertama kita punya x pangkat 4, kemudian kita punya x kuadrat. Ya, kita punya yang seperti ini. Maka di sini, di saat kita memiliki yang seperti ini, teman-teman ketahui kalau misalnya f min x itu hanya akan kita masukkan ke dalam x-nya, hanya ke dalam x-nya saja. Ya, f min x ini, maaf, min x ini hanya akan kita masukkan ke dalam x-nya saja. Jadi di sini akan menjadi x, maaf, min x pangkat 4 ditambah 3-nya sama, tidak berganti. Ya, kita punya min x kuadrat. Kenapa seperti ini? Karena kita punya fx sama dengan x pangkat 4 tambah 3x kuadrat. Nah, sekarang kita perhatikan. Min x pangkat 4. Ya, kita lihat pangkatnya. Pangkatnya itu adalah bilangan genap ya. 4 itu genap, maka dia akan menjadi tetap x pangkat 4. 3-nya tambah, 3-nya sama, tidak ada perubahan. Maka di sini kita akan memiliki min x kuadrat. Min x kuadrat ya. Min x kuadrat dikali min x dikali min x akan jadi sama dengan x kuadrat. Kalau kita perhatikan perhitungan ini, x pangkat 4 tambah 3x kuadrat itu sama dengan pengertian dari fx. Ya, berarti kita bisa tulis di bawahnya fx sama dengan f min x seperti ini. Nah, apa artinya? Bisa kita lihat di definisinya. Ini kita katakan sebagai fungsi genap. Oke, ini kita katakan sebagai fungsi genap. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang sama, hanya saja pangkatnya berbeda. Misalnya, teman-teman punya, yang kedua ya, teman-teman punya fx sama dengan x pangkat 3 tambah x 3x. Nah, sekarang kalau misalnya di fungsi ini, kita aplikasikan f min x seperti ini. Maka di sini teman-teman akan punya min x pangkat 3, ya, min x pangkat 3 ditambah
3 dikalikan dengan min X. Nah, di sini kita perhatikan. Min X pangkat 3. Ya, berarti di sini min X ya dikalikan dengan min X dikalikan dengan min X. Berarti min X dikali min X adalah X kuadrat. Dikalikan lagi dengan min X. Jadi dia akan menjadi min X pangkat 3. Ya, yang ini berarti sama dengan min X pangkat 3. Ya, tambah. Ya, 3-nya sama, tidak kita ganti dulu. Di sini kita punya min X. Ya, min X. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa langsung ketahui. 3 dikalikan dengan min X, maka dia yang positif di sini akan berganti menjadi negatif. Sehingga dia akan menjadi min 3X. Ya, dia akan menjadi min 3X. Berarti ini sama dengan min X pangkat 3 dikurang dengan 3X. Nah, kita bisa ganti fungsinya. Dia akan menjadi sama dengan min, ya kita buka kurungnya, X pangkat 3 ditambah dengan 3X. Ingat, di sini ada simbol negatifnya. Ya, ada simbol negatifnya di sini, bisa kita ubah bentuknya seperti ini, maka dari segi pengertiannya kita bisa buat seperti ini, fx sama dengan min, maaf ini fx-nya adalah negatif ya, negatif, f min x sama dengan min fx. Nah, kalau pengertian seperti kita dapatkan, sama seperti pengertian atau definisi dari fungsi ganjil dan fungsi genap sebelumnya, pengertian seperti ini kita sebut dengan fungsi ganjil. Beda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita sebut dengan fungsi genap. Yang atas ini ya, kita sebut dengan fungsi genap. Ya, ini adalah yang kita temukan di sini. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita menemukan fungsi yang tidak termasuk fungsi ganjil dan juga tidak termasuk sebagai fungsi genap? Ya, kita lihat ke contoh soal kita yang nomor 3, seperti ini misalnya. Di sini teman-teman memiliki fx sama dengan x pangkat 3 dikurang dengan 3x. Di sini kita aplikasikan f min x-nya. F min x-nya kita aplikasikan, ini akan jadi sama dengan, ingat ya, min x ini kita aplikasikan ke sini dulu, dia akan menjadi min x pangkat 3. Min x pangkat 3 dikurang 3 dikalikan dengan min x. Ya, sekarang kita perhatikan sama seperti contoh sebelumnya, min x ya untuk yang min x pangkat 3. Berarti min x dikalikan dengan min x dikalikan dengan min x. Min x dikalikan min x adalah x kuadrat. X kuadrat dikalikan dengan min x akan jadi sama dengan min x pangkat 3. Yang sama dengan kita bisa buat min x pangkat 3 sama. Yang ini dengan min x pangkat 3 ini sama dengan yang di atas ya. Tapi yang ini menarik. Yang ini menarik karena ini negatif sama, kemudian dikalikan dengan 3 dikalikan dengan min X. Berarti kita buat di sini min 3X. Nah, ini akan jadi sama dengan min X pangkat 3, ya, negatif ketemu negatif akan menjadi positif sama dengan 3X di sini. Ya, berarti min X pangkat 3 tambah 3X. Nah, kalau kita perhatikan hasil dari F min X-nya dengan yang Fx-nya, itu dia tidak memenuhi konsep ganjil dan genap. Ya, dia tidak sama dengan, kita bisa katakan f min x-nya tidak sama dengan fx seperti ini, dan dia juga tidak sama dengan f min x-nya tidak sama dengan min fx. Ya, tidak sama dengan seperti ini. Nah, kalau teman-teman menemukan fungsi yang seperti ini, maka kita bisa mengatakan kalau fungsi yang nomor 3 ini tidak termasuk fungsi ganjil dan dia juga tidak termasuk dengan fungsi genap. Ya, ini adalah catatan buat teman-teman. Nah, ini harus dipahami buat teman-teman semuanya, dan dari sini juga saya bisa katakan pertanyaan terkait fungsi ganjil dan fungsi genap itu akan saya tanyakan di UTS nanti. Jadi, dipahami, dipelajari, dan lain sebagainya. Ya, sekarang kita lanjut ke grafiknya. Jadi, teman-teman tidak hanya harus mengetahui apa yang disebut dengan fungsi ganjil dan fungsi genap dari sebuah fungsi yang 3x dan lain sebagainya seperti tadi, tapi teman-teman juga harus paham bagaimana caranya kita membedakan fungsi ganjil dan fungsi genap dengan sebuah grafik. Ya. Sama seperti yang kita perhatikan sebelumnya, teman-teman di sini kita lihat ke Y. Y ini adalah fx, jangan lupa. Ya, Y ini adalah fx, jangan lupa seperti ini. Di bawahnya adalah x, ya, sebelah kanan, sebelah kirinya adalah min x. Ya. Sekarang kita perhatikan. Ya, berarti di sini kita bisa perhatikan. Ini fungsinya, ya teman-teman sudah pernah menggambar sebuah fungsi minggu kemarin, saya sudah ajarkan ke teman-teman. Teman-teman ketahui ya, jika fungsi ini adalah fx,
Ya, fungsi ini adalah fx sama dengan x kuadrat atau y sama dengan x kuadrat. Ya, ini fungsi yang ini. Nah, sekarang kita perhatikan. Kalau teman-teman lihat ini y-nya itu positif ya. Y-nya itu kalau ke atas positif, kalau ke bawah dia negatif. Nah, sekarang perhatikan. Yang sebelah kanan fx-nya, maaf, yang sebelah kanan x-nya adalah positif. Sedangkan yang sebelah kiri x-nya adalah negatif. Sekarang kita perhatikan. X yang sebelah kanan, ya di saat X-nya sebelah kanan atau di saat X-nya adalah positif, maka fx-nya adalah positif. Kenapa? Karena Y-nya ada di atas. Sedangkan kalau misal kita lihat sebelah kiri, ya kita lihat sebelah kiri, nah X-nya adalah negatif, tapi Y-nya juga positif atau fx-nya juga positif. Dari sini kita bisa mengatakan fx, ya kita bisa mengatakan fx sama dengan f min x, sama artinya. Jadi kalau kita lihat di pengertian fungsi ini, karena konsepnya sama seperti ini, maka kita bisa mengatakan grafik ini menunjukkan fungsi genap. Ya, grafik ini menunjukkan fungsi genap. Pengertian yang seperti ini. Nah, dari sini juga teman-teman bisa perhatikan ya yang ini, yang contoh soal seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ke grafik selanjutnya. Kita lihat ke grafik selanjutnya. Kembali ya, saya tulis di sini. Y-nya ada di atas, ya, di bawahnya min Y. Sebelah kanan X positif, sebelah kiri min X, ya, sebelah kiri min X. Seperti ini. Nah, sekarang perhatikan garis yang ini. Garis ini adalah sebuah fungsi. Nah, ini adalah fungsi fx sama dengan x atau y sama dengan x. Ya, kita perhatikan. Di saat x positif, ya sebelah kanan kita perhatikan, berarti kita bisa di kuadran 1. Di saat x positif, y-nya positif. Tapi di saat kita lihat di saat x-nya negatif, maka y-nya juga negatif. Ya, x-nya positif, y-nya positif. X-nya negatif, Y-nya min Y. Berarti di sini kita bisa mengatakan, di saat fx-nya adalah negatif, ini sama dengan min fx. Konsep seperti ini muncul. Nah, karena konsep definisi ini muncul, kita mengatakan fungsi ini masuk kategori fungsi ganjil. Kita lihat dari segi grafiknya. Nah, sekarang kita bicara tugas. Kita bicara tugas. Nah, kenapa saya berikan tugas di sini tanpa saya memberikan soal seperti sebelumnya, karena di sini saya mau lihat berapa di teman-teman yang mendengar atau menonton video ini dan benar-benar memahami dari awal sampai akhir. Jadi khusus untuk khusus untuk minggu kedua ini, tugas kalian yang pertama, saya minta kalian cari fungsi baru, ya, cari fungsi baru, 3 buah fungsi. Saya mau teman-teman cari fungsi baru 3 buah fungsi di mana teman-teman membuktikan kalau fungsi tersebut masuk kategori fungsi ganjil, 1. Yang kedua, teman-teman cari fungsi baru lagi yang menunjukkan fungsi genap. Kemudian satu lagi, fungsi yang tidak menunjukkan fungsi ganjil dan fungsi genap. Soal nomor pertama. Ditambah, kemudian teman-teman juga menggambar grafiknya. Nah, berbeda dengan minggu sebelumnya, minggu pertama, di mana teman-teman hanya mengumpulkan tugasnya melalui online saja, khusus untuk soal ini, ya khusus untuk tugas nomor 2 ini, teman-teman akan mengumpulkannya melalui e-learning dan juga akan mengumpulkannya di ruang kelas. Ya, saya mau lihat apakah ada dari teman-teman yang menggunakan fungsi yang sama di tiga-tiganya. Itu soal yang pertama. Ya, soal keduanya akan saya berikan di video yang kedua. Ya, jadi teman-teman saya harap sudah jelas ya. Temukan 3 buah fungsi yang masuk kategori fungsi ganjil, fungsi genap, dan tidak masuk kategori fungsi ganjil dan fungsi genap, dan juga gambarkan grafiknya. Saya mau teman-teman menjelaskan juga kenapa fungsi yang tidak termasuk fungsi ganjil dan fungsi genap ini dengan menggunakan kata-kata kalian. Ya, itu dikumpulkan di hari Jumat. Nanti teman-teman akan lihat di jadwalnya. Secara e-learning, teman-teman akan mengumpulkan di hari Jumat, sedangkan kepada saya, teman-teman akan berikan di ruang kelas pada pertemuan kita yang keempat. Ya, sampai ketemu di video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.